Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak sekalian, kita akan memulai kembali pelajaran kita pada pertemuan yang kedua pendidikan agama Kristen bagi anak-anak kelas 4. Bapak berharap kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini dan kalian sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Anak-anak semuanya, Bapak tetap menghimbau untuk kalian tetap berada di rumah, menjaga protokol kesehatan, mengikuti perintah orang tuanya, karena akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak juga yang terkena pandemi virus corona ini, supaya kalian juga terhindar dan tidak kena. Oke anak-anak, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Tetapi sebelum kita memulai untuk belajar, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan berkati kami untuk boleh mengerti dengan baik pelajaran kami. Tuhan Yesus, berikanlah kami kepintaran, kecerdasan, supaya kami boleh juga mengikuti semua pelajaran demi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada kami. Tuhan Yesus, berilah kami juga kesehatan ya Tuhan, supaya kami juga terhindar dari pandemi virus corona ini. Berikan juga kepada orang tua kami kesehatan dan rezeki, supaya mereka mampu mencukupi semua kebutuhan kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, pada pelajaran sebelumnya, ketika kita berbicara tentang Allah Maha Kuasa, ketika kita berbicara tentang Allah menciptakan segala alam semesta, maka kita sudah belajar bahwa tidak ada Allah lain yang menciptakan alam semesta selain daripada Allah kita. Pada pelajaran pertama, Bapak ulang sedikit, sungguh Allah Maha Hadir. Bentuk kehadiran Allah adalah di mana Allah yang Maha Kuasa, di mana Tuhan kita yang Maha Kuasa tidak bisa dibatasi oleh apapun. Jadi, sebuah tembok tidak bisa membatasi kehadiran Allah. Sebuah tembok tidak bisa menghalangi penglihatan Allah. Mengapa demikian? Bapak sudah ceritakan pada minggu lalu. Karena yang menciptakan bumi saja, serta dengan segala isinya, ya Allah sendiri. Tentu dia tahu, tentu bisa dia lihat. Sebagaimana Bapak menceritakan ketika engkau membuat sebuah mainan, maka yang lebih tahu mainan itu komposisinya apa, kamu buatnya dari mana, ketahanan mainanmu itu seperti apa, itu kamu yang tahu, bukan orang lain. Ketika kamu membuatnya dari kayu yang masih bagus, maka kemungkinan besar akan lebih tahan lama. Ketika kamu sudah kamu membuatnya dari kayu bekas yang sudah mulai rusak-rusak, ya kemungkinan ketahanannya tidak akan lama. Karena kamu yang membuat, akhirnya kamu mengerti. Sedemikian juga Allah yang kita akui, dialah yang mencipta segala alam semesta. Maka tentu dia hadir dalam segala ruang, segala tempat, tidak dibatasi oleh apapun. Dan bentuk kehadiran Allah itu dinyatakan dengan dia menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai bentuk kehadirannya. Melalui matahari yang senantiasa terbit di pagi hari dan juga terbenam di sore hari. Melalui hujan yang senantiasa kita butuhkan. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan panas matahari, untuk membuat udara itu sejuk. Untuk apa lagi hujan itu? Untuk tanah itu boleh menyerap air. Supaya apa? Supaya tanah itu boleh juga menghasilkan mata air. Terus juga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaatnya apa? Sangat banyak sekali, bermanfaat bagi kehidupan kita manusia sebagai sumber makanan. Bermanfaat bagi kita, tumbuh-tumbuhan untuk menyegarkan udara. Dan juga hewan-hewan bermanfaat juga bagi kita selain hanya untuk untuk bahan makanan, hewan-hewan juga banyak manfaatnya bagi kehidupan kita juga.
dan hewan-hewan juga menjaga bagaimana rantai makanan kehidupan itu tetap berjalan dengan baik. Bagaimana padi itu memakan, padi, terus juga, eee, sebagaimana tikus memakan padi, terus juga, tikus dimakan oleh ular, terus juga dan seterusnya, itu namanya rantai makanan yang akan kalian pelajari juga di kelas kalian, kelas 4. Hari ini kita akan mendalami lebih jauh tentang makna dari kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Mazmur 104 ayat 1 sampai 35, Bapak akan baca beberapa ayat penting. Ayat pertama dikatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak." Terus dikatakan seperti ini, ayat yang ketiga, "Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu." Ayat yang keempat, "Yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu." Ayat yang kelima, "Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tidak goyang untuk seterusnya dan selamanya." Ayat yang keenam, "Dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung." Ayat yang ketujuh, "Terhadap hardikmu air itu melarikan diri." Ayat 8, "Naik gunung turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati." Ayat yang ke-10, "Engkau yang melepaskan mata-mata air dalam lembah-lembah." Ayat 11, "Memberi minum segala binatang di padang." Terus juga ayat 13, "Engkau yang memberi minum gunung-gunung di kamar-kamar lotengmu." Ayat 14, "Engkau yang menumbuhkan rumput-rumput." Engkau juga yang menumbuhkan apa? Anggur yang menyukakan hati, yang membuat muka berseri karena minyak. Terus juga selanjutnya ayat 19, "Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya." Terus kemudian 21, "Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah." Ayat 22, "Apakah matahari terbit? Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya." Terus ayat 24, "Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan." Ayat 25, "Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya." Terus kemudian 27, "Semuanya menantikan engkau supaya engkau diberikan makanan pada waktunya." Terus selanjutnya, 29, "Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka akan mati binasa dan kembali menjadi debu." 30, "Apabila engkau mengirim rohmu, mereka akan tercipta dan engkau akan membaharui muka bumi." Terus kemudian 32, "Dia memandang bumi sehingga bergentar dan menyentuh gunung-gunung sehingga berasap." Terus ayat 34, "Biarlah renunganku manis kedengaran, kepadanya aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari muka bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi." Anak-anak sekalian, mungkin bagi kalian memahami ayat ini, kalau hanya membaca tentu tidak akan mudah mengerti. Bapak akan rangkumkan apa sih inti daripada ayat ini. Ayat ini berbicara tentang seseorang yang mengakui keagungan daripada Allah, pencipta langit dan bumi, penentu hari-hari, yang menciptakan lautan yang luas, yang mengatur segala sesuatu yang Dia ciptakan, berkuasa atas segala sesuatu yang Dia ciptakan. Dan juga pada ayat ini juga dikatakan, ya, pada ayat ini yang menuliskan kitab Mazmur ini mengatakan bahwa dia sangat mengagungkan Allah, bahwa dia juga mengakui ketika Allah mengambil roh dari ciptaannya atau manusia, bisa jadi manusia atau yang lainnya, ketika Allah mengambil roh dari mereka, maka mereka akan mati. Tetapi ketika Allah mengirimkan roh
berpihaknya kepada ciptaannya, maka mereka akan hidup dan memperbarui bumi. Secara sederhana ayat ini bisa dipahami ialah ketika seseorang sangat kagum dengan ciptaan Allah, mengakui bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Sehingga setelah kita membaca dan kita memahami begitu berbagai bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta, kini kamu akan belajar bentuk-bentuk kehadiran Allah tersebut melalui Alkitab. Apa sajakah itu yang kita baca? Dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35, kita membaca bagaimana pemazmur menceritakan tentang kemahakuasaan, kebesaran Allah atas segala ciptaannya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan yang lainnya tanpa terkecuali. Semua ada di dalam kekuasaan Allah. Tidak ada manusia yang bisa memberontak kepada Allah, tidak ada manusia yang bisa melawan Allah, tidak ada bisa hewan-hewan atau tumbuhan yang melawan Allah, bahkan gunung-gunung, bahkan lautan, tidak ada yang bisa melawan kepada Allah. Karena Allah lah penciptanya. Oleh karena itu kemahakuasaan Allah ini tidak dapat dibatasi oleh manusia. Manusia adalah ciptaan, sehingga manusia tidak mungkin mampu untuk melawan kepada Allah. Gambar 1:4 itu gambar daripada awan-awan yang diceritakan dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 bahwa Allah lah yang membentuk awan-awan. Terus juga gambar 1:5 itu adalah air, bahwa Allah berkuasa atas air-air. Terus juga api, gambar 1:6 api, bahwa Allah bisa mengeluarkan api, membakar hangus apa saja. Terus gambar 1:7 itu berbicara tentang gunung-gunung yang tinggi, yang tunduk kepada Allah. Gambar 1:8 yaitu binatang-binatang, ya, yang juga adalah ciptaan Allah. Gambar 1:9 itu bunga-bunga, ya, bunga-bunga, terus tumbuh-tumbuhan yang adalah ciptaan Allah. Gambar 1:10 itu berbicara tentang bulan yang diciptakan oleh Allah sebagai penentu arah waktu. Terus gambar 1:11 itu manusia yang diberikan roh oleh Allah supaya manusia itu bisa hidup. Oleh karena itu anak-anak, setelah kita melihat kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaannya, kini kita dihadapkan dengan anugerah yang luar biasa, yaitu ketika Allah memberikan beberapa ciptaan itu untuk dipelihara oleh manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia dan diceritakan dalam kitab Kejadian, manusia itu diberikan kuasa untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk menjadi teman Allah merawat alam ciptaan ini. Dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 9 memperlihatkan ungkapan syukur Daud atas kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia untuk mengelola alam ciptaan tersebut. Manusia diberi kuasa atas binatang-binatang, manusia diberikan juga kuasa atas daratan, lautan maupun udara, tetapi manusia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Karena apa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Yang ada di pikiran manusia ialah merusak alam ciptaan Tuhan. Yang ada di pikiran manusia ialah mengambil, mengeruk, mengeksplorasi dengan sesuka hatinya alam ciptaan Tuhan. Dia tidak memikirkan lingkungan lagi. Dia tidak memikirkan akan terjadi banjir. Dia sembarang menebang pohon. Dia tidak memikirkan lagi akan terjadi kemarau. Dia sembarang merusak alam. Jadi manusia itu pikirannya tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah sebagai teman Allah untuk merawat alam ciptaan Tuhan. Oleh karena itu anak-anak, dari apa yang kita pelajari, nanti kita akan mengetahui tugas-tugas kita pada pelajaran selanjutnya. Apa tugas-tugas kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dalam merawat alam ciptaan Tuhan. Selanjutnya bagian D, anak-anak kita akan belajar tentang makna keterbatasan manusia. Kalau kita sudah belajar tentang ketidakterbatasan Allah, kemahakuasaan Allah, Allah pencipta. Hari ini kita akan belajar juga tentang makna keterbatasan manusia.
Setelah kita melihat betapa maha kuasanya Allah, karena Dia pencipta, maka kita melihat diri kita adalah seseorang yang sangat kecil sekali, seseorang yang sangat terbatas sekali. Allah menciptakan segala sesuatu itu dari yang tidak ada menjadi ada. Allah tidak menciptakan bumi ini dari satu benda, tapi Allah hanya berkata, "Jadilah bumi," maka bumi jadi. Allah tidak menciptakannya dari sesuatu yang ada. Tetapi apakah manusia bisa melakukan hal yang sama? Misalnya, ah, misalnya siapa ya Bapak katakanlah ya, misalnya Diego. Diego mengatakan, "Jadilah mobil-mobilan." Apakah bisa langsung jadi mobil-mobilan? Tidak mungkin jadi. Atau mungkin siapa, misalnya ada namanya Prilly misalnya. Prilly mengatakan, "Jadilah boneka." Apakah bisa langsung jadi boneka? Apakah bisa manusia seperti Allah yang hanya berkata sekali saja atau berfirman sekali saja bisa jadi semuanya? Tidak bisa. Kita manusia yang sangat terbatas. Kita manusia yang sangat terbatas dan kita harus mengetahui keterbatasan kita. Bapak sudah menerangkan bahwa Allah tidak dibatasi oleh ruang apapun. Mata Allah tidak bisa dibatasi oleh batas tembok apapun. Tapi sekarang, coba lihat kamu sekarang sedang belajar di mana. Misalnya kamu belajar di kamar. Kamu bisa lihat nggak tetanggamu sedang ngapain di balik tembok rumahmu? Pasti kamu tidak bisa lihat. Tetapi Allah mengetahui dan bisa melihat semuanya. Allah tidak bisa pandangannya dibatasi oleh tembok. Tapi kamu, Bapak, terbatas sekali. Sudah. Kita adalah ciptaan. Jadi oleh karena itu Allah hadir melalui ciptaannya. Dan manusia diminta untuk memelihara ciptaan Allah tersebut. Untuk itu manusia diberikan kuasa untuk memelihara ciptaan Allah. Tetapi bukan berarti manusia bisa bertindak sewenang-wenang. Sebagai manusia, kita harus bertanggung jawab sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Kita diberikan akal budi untuk memelihara, mengelola ciptaan Allah. Tetapi kita bukan manusia super yang bisa melakukan apapun juga sehingga kita bisa melawan Allah. Kita harus tetap tunduk kepada Allah karena Allah adalah pencipta kita. Manusia mungkin bisa menciptakan kursi dengan cara membuatnya dari kayu, memakunya, ya, mengecat, menjemur jadi kursi yang sangat bagus. Semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk membuat kursi, siapa yang menyediakan? Allah sendiri. Apakah kamu bisa membuat kursi kalau Tuhan tidak menciptakan pohon? Apakah kamu bisa membuat pesawat kalau misalnya Tuhan tidak menciptakan besi? Tidak menciptakan, misalnya Tuhan tidak menciptakan kuningan, Tuhan tidak menciptakan aluminium, tidak mungkin. Apakah kamu bisa membuat buku kalau Tuhan tidak menciptakan pohon? Karena kertas itu dibuat dari pohon. Apakah kamu bisa sekarang mempunyai handphone kalau Tuhan tidak menciptakan biji-biji plastik? Tidak mungkin, tidak bisa. Atau Tuhan tidak menciptakan biji-biji kaca. Sudah, apakah handphonemu bisa kelihatan layarnya seperti itu? Tidak bisa. Manusia hanya bisa menciptakan, membuat sesuatu dari bahan-bahan yang diciptakan oleh Allah. Jadi kita ini bukan maha kuasa. Bukan maha kuasa, karena kita hanya menciptakan sesuatu yang dari bahannya itu diciptakan oleh Allah. Kalau ada yang mengatakan, "Aku hebat, aku bisa buat mobil." Gitu. Ya memang hebat, luar biasa. Tapi coba Tuhan tidak menciptakan pohon karet. Memang bisa, mobilnya punya ban. Tuhan tidak menciptakan besi, memang bisa. Mesinnya dibuat dari kayu, kan nggak bisa. Oleh karena itu, tentu tidak bahwa karena yang dapat manusia lakukan hanyalah sebatas menanam, memelihara pohon-pohon itu.
tetapi tidak pernah bisa menciptakan pohon. Manusia tidak pernah bisa menciptakan binatang. Sementara itu pohon itu bertumbuh hanya karena Allah sendiri yang bekerja. Allah menyediakan tanah dan sarana lain untuk pertumbuhannya. Allah juga yang menciptakan air, panas, matahari, dan udara sebagai sumber kehidupan daripada pohon itu. Jadi terkadang anak-anak kita terlalu sombong, ya. Kita menjadi manusia adalah manusia yang sombong karena tidak menyadari ternyata segala sesuatu yang kita dapatkan itu berasal dari Allah. Kita berpijak di atas bumi, itu tanah milik Allah. Kita bisa menghirup udara, udara milik Allah. Kita bisa duduk di kursi, kayu yang kita dudukin itu untuk membuat kursi itu punya Allah. Semuanya punya Allah. Allah sudah memberikan kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Dalam Kejadian 1 ayat 28 ayat 29, ya. Setelah Allah menciptakan manusia itu, kemudian Allah memberkatinya dan mengatakan, "Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dan kemudian berfirmanlah Allah, "Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan." Jadi berdasarkan Kejadian 1:28 sampai 29 tersebut, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk merawat, memelihara, memanfaatkan seluruh ciptaan Allah untuk keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Namun bukan berarti manusia bisa bertindak sesuka hatinya. Bukan berarti manusia bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginan. Harus sesuai dengan perintah Allah. Karena itu, anak-anak, menurutmu apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab kita dalam merawat ciptaan Allah? Menurutmu apa saja yang bisa kamu lakukan untuk merawat dan memelihara ciptaan Allah tersebut? Berilah contohnya. Tugas pertama kita ialah ini, anak-anak, ya. Tuliskanlah 3 contoh sederhana yang bisa kamu lakukan sebagai tugas kamu anak-anak kelas 4 dalam merawat alam ciptaan Tuhan. Itu yang pertama, ya, tugas kita hari ini yaitu 3 contoh sederhana, ya, sebagai tugas anak kelas 4 dalam merawat alam ciptaan Tuhan. Oke anak-anak, Bapak juga mau sampaikan bahwa pelajaran hari ini, ya, bahwa pelajaran tentang, eee, Allah Maha Hadir, Bapak sudah rangkumkan semuanya, ya. Bapak sudah jelaskan semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan baik. Ingat, Allah Maha Kuasa, kita manusia adalah manusia terbatas. Allah Maha Pencipta, kita hanya bisa membuat sesuatu atau menciptakan sebuah barang dari bahan-bahan yang Allah ciptakan. Oleh karena itu, jangan sesekali berpikir untuk bisa sombong, karena semua yang kita miliki sekarang adalah pemberian Allah. Bagian E, memahami kehadiran Allah melalui ciptaannya, gambar 1:12 itu gambar matahari, sudah. Papa sudah selalu katakan, seandainya matahari Tuhan tidak ciptakan, apa jadinya kita? Pasti gelap gulita semuanya dan hidup kita akan sangat terbatas sekali. Terus yang kedua, gambar 1:13 yaitu gambar bintang. Coba bayangkan seandainya bintang itu tidak ada, coba betapa seramnya langit yang diciptakan Allah. Tetapi dengan adanya bintang, itu membuat langit itu menjadi indah. Terus selanjutnya ada awan, terus hujan turun, ya. Hujan turun itu juga menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menyeimbangkan antara panas dengan dingin, dan juga hujan ini dibutuhkan oleh tanah, dibutuhkan oleh tanah untuk apa? Untuk membuat tanah itu tetap subur. Terus kemudian ada bayi yang sedang tidur, sudah. Gambar bayi yang sedang tidur ini adalah atas bayi itu adalah ciptaan Tuhan, adalah atas pemeliharaan Tuhan,
sehingga dia bisa datang ataupun lahir di dalam dunia. Tidak pernah ada seorang bayi bisa memilih dia dilahirkan oleh siapa, mamanya siapa, atau bapaknya siapa. Jadi itu semua dalam rencana Allah. Terus gambar 1:16 ialah alam yang indah, sudah. Tuhan menciptakan kita dengan apa? Tuhan menciptakan kita untuk bisa menikmati alam yang indah. Oleh karena itu, jangan sesekali merusak alam tersebut. Dengan melihat gambar-gambar di atas, buatlah sebuah puisi atau cerita singkat tentang kekagumanmu atas kehadiran Allah. Yang pertama tugasnya ialah menuliskan 3 bentuk sederhana sebagai tugas kamu untuk merawat alam ciptaan Tuhan. Yang kedua ialah membuat sebuah puisi dari beberapa gambar di bawah ini. Ya, ada 5 gambar, kamu pilih salah satu ya yang bisa kamu jadikan sebagai tema puisinya. Sudah? Untuk puisinya kamu bisa minta bantuan kakak dan abangnya atau orang tuanya. Jadi itu saja tugas kita hari ini anak-anak. Bapak mau sampaikan Allah Maha Hadir, Allah sekarang ada di rumahmu, ada di rumah Bapak. Allah sekarang ada di sampingmu, di depanmu, di belakangmu, ada juga di samping Bapak, di depan Bapak, di belakang Bapak, di semua tempat Allah itu ada. Bukan karena Allah kita banyak, tapi kemahakuasaan Allah memenuhi seluruh ciptaannya. Dan juga mata Allah tidak bisa dibatasi oleh sekat atau tembok apapun. Itulah bentuk kehadiran Allah yang sesungguhnya. Kemudian kehadiran Allah melalui ciptaan-ciptaannya dalam memelihara manusia dengan memberikan ciptaan-ciptaan yang dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup manusia. Menyediakan tempat bagi manusia untuk berpijak, memberikan air bagi manusia, memberikan terang, memberikan makanan, tumbuh-tumbuhan, memberikan tanda benda-benda penerang untuk menandai hari dan tanggal, terus memberikan banyak sekali yang kita butuhkan. Yang terutama Allah memberikan udara untuk bisa kita hirup secara gratis. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Diingat tugasnya ada 2, dikirimkan kepada Bapak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas ciptaan-Mu bagi kami. Menyadarkan kami adalah manusia yang terbatas, yang kami harus sepenuhnya bergantung kepada Allah, karena Allah adalah pencipta kami. Tidak ada sesuatu yang bisa kami sombongkan ya Tuhan, karena segala sesuatu yang kami miliki berasal daripada Allah. Tuhan Yesus, berikan kami kepintaran, kecerdasan untuk boleh memahami pelajaran kami dengan baik, dan juga berikan kami ya Tuhan kesehatan. Terlebih kami mau berdoa untuk orang tua kami, berilah mereka kesehatan ya Tuhan dan rezeki untuk mampu mencukupi kebutuhan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikirimkan tugasnya, ya, dikirimkan tugasnya di grup, dan Bapak akan rekap selalu tugasnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.